وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kelak satu surga bersamaku, kata Nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ini bulan Maulid, materinya berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, bab terakhir, yaitu akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ada di antara kita ini tidak tahu bagaimana detik-detik menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak dari kita ini ngaku cinta sama Nabi, tapi ditanya sejarah Nabi nggak tahu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membaca saja ini, membaca rangkuman dari akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Haji Wada, sebetulnya haji ini haji terakhirnya Nabi. Dia diberikan nama Haji Wada karena Nabi wafat beberapa bulan setelahnya. Wada itu artinya perpisahan. Haji perpisahan Nabi, haji terakhir Nabi. Kurang lebih sahabat yang ikut pada saat itu 144.000. Nabi berkhutbah panjang di situ. Di antara sebagian isi khutbahnya adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua warisan. Kalau kalian pegang baik-baik dua warisan ini, tidak akan pernah sesat di dunia dan akhirat. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pedoman pegangan kita. Kemudian di antara kutipan potongan khutbah beliau juga mengatakan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Aku enggak tahu, kata Nabi, apakah setelah setahun ini aku akan berjumpa lagi sama kalian di tempat ini. Jadi Nabi sudah ragu apakah dia akan bisa berkumpul lagi dengan sahabat-sahabatnya di tempat di Arafah. Bulan Safar tahun 11 Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini sekitar beberapa belas hari sebelum Nabi wafat. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Nabi pergi ke Uhud. Kurang lebih jaraknya 5 sampai 7 kilo dari Masjid Nabawi. Di situ ada 60 atau 62 kuburan orang-orang yang mati syahid saat perang Uhud. Fasalla ala syuhada kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Nabi mendoakan syuhada Uhud ini, tapi doanya seperti doa orang yang mau mati, seperti doa perpisahan. Kemudian Nabi balik, suman sarafa ilal mimbar, Nabi balik ke masjidnya, Nabi naik mimbar, faqala, dan Nabi mengatakan, inni faradtu lakum, aku akan kasih kalian semua syafaat, kata Nabi, di hadapan sahabat yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan jadi saksi buat kalian. Wa inni wallahi la anzur ila khawdil an, dari mimbarku ini aku sudah melihat tampak di depanku itu telagaku. Nabi punya haud. Man syariba syurbatan, kata Nabi, siapa yang minum seteguk saja di situ, lam yazma abada, enggak akan pernah haus selama tinggal di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa minum di situ, Pak. Kata Nabi, aku melihat haudku sekarang.
Wa inni u'tiyat mafatiha khazainil ard. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum. Aku diberikan, kata Nabi, pundi-pundi dunia ini. Dan demi Allah, ma syirku akhafu alaikum. Bukan lagi kemusyrikan yang aku khawatirkan kepada kalian setelah aku wafat. Walakin akhafu an tanafasu fiha. Yang paling aku khawatirkan ketika dunia ini Allah bentangkan dengan berbagai macam syahwat dan kenikmatannya. Kalian berlomba-lomba cari dunia, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Itu yang paling aku khawatirkan. Dan itu terjadi sekarang jamaah. Yang penting punya orang sekarang itu nggak peduli asal usulnya dari mana. Mau halal, mau haram, yang penting punya dulu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kharaja lailatan fi muntasafa ila al-baqi. Pada satu malam harinya, jam 12 tepat, Nabi pergi ke kuburan Baqi. Jaraknya dari rumah Nabi mungkin sekitar 500 meter, sebelah kiri Masjid Nabawi. Karena rumah Nabi, rumah Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi. Kuburannya sekarang itu. Dia pergi jam 12 malam. Fi muntasafiha. Tepat di tengah malam Nabi pergi ke kuburan Baqi. Wastaghfara lahum. Nabi berdoa memohonkan ampun buat seluruh penghuni kubur Baqi. Wa qala assalamualaikum ya ahlal maqabir. Salam keselamatan untuk wahai penghuni kubur. Nabi berdoa banyak di situ. Kemudian Nabi sedikit curhat. Ma aqbalatil fitan, kata Nabi. Kal qita'i lailatal mudlim. Fitnah datang silih berganti seperti potongan malam-malam yang amat sangat gelap gulita. Yatbau akhiruha awwaluha. Yang satu belum kelar datang fitnah berikutnya. Wal akhar asyaddu minal awwal. Fitnah berikutnya akan lebih mengerikan lagi, berikutnya lebih mengerikan lagi, berikutnya lebih mengerikan lagi. Seperti yang kita saksikan saat ini jemaah. Dan puncaknya adalah kemunculan Dajjal dan berakhir nanti dengan kiamat. Maka di surat Al-Hajj ayat 2 Allah katakan hadza azabun azim. Kiamat ini adalah azab yang sangat dahsyat yang Allah hadirkan di muka bumi. Wa basyirhum qailan. Kemudian di akhir doanya Nabi mengatakan ana bikum lahikun. Insyaallah bentar lagi aku nyusul kalian. Hari Senin tanggal 29 Safar. Berarti sekitar 13 hari sebelum beliau wafat. Syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazah fil Baqi. Nabi sempat mengantar jenazah sahabatnya yang dikubur di Baqi. Falamma raja'a wa huwa fi tariq akhadha suda fi ra'sih. Ketika berangkat pulang, Nabi dapati kepalanya pusing. Wa antaqatatil hararah hatta innahum kanu yajiduna suratuha fawqa al-'isabah allati ta'sibu biha ra'sah. Sampai-sampai sorbannya itu kalau dipegang itu panasnya luar biasa, Pak. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kalau kalian demam 40 derajat, aku 80, kata Nabi. 2 kali lipat. Bagaimana rasanya itu, Pak? Anak kita aja 40 udah step. Nabi 2 kali lipat, Pak. Jadi ujian Nabi itu 2 kali lipat. Waqad shalla bin nas wa huwa marid 11 yauman. Dalam kondisi sakit, Nabi 11 hari masih mengimami di Masjid Nabawi. Wa jami' ayyam maradihi 3 atau 14 yauman. Kurang lebih Nabi sakit itu antara 13 sampai 14 hari. Maka ketika sakitnya semakin panas, semakin tinggi sakitnya, semakin parah, Nabi izin. Maka diizinkan oleh beberapa istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah yang kuburannya sekarang sebelah Masjid Nabawi persis. Wa kanat Aisyah taqra bil muawwidzatain wal adiyah allati hafadhatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan Aisyah pertama ketika menerima Nabi dalam kondisi sakit, dia membaca ayat-ayat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ini harus kita lakukan, Pak. Anak kita sakit jangan mana bodrek, mana sirup. Ayo antar ke rumah sakit. Doain dulu, Pak. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Atau ada doa dari Nabi, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, baca 7 kali. Pegang yang sakit, tiupkan. Ini dari Nabi sunnah. Kalau nggak bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ulang-ulang. Dan ini dilakukan oleh Aisyah ketika Nabi sakit. Nafahat ala ra'sihi, kemudian ditiupkan di ubun-ubun Nabi, di kepala Nabi. Wa tamassuhu biyadihi raja al-barakah, ditiupkan di tangannya, diusapkan sebagian tubuh Nabi dengan mengharap keberkahan dari bacaan ayat-ayat Quran itu. Hari Rabu malam Kamis, panas Nabi ini semakin tinggi, Pak. Meninggalnya hari Senin. Makin tinggi panasnya. Nabi minta dibawakan 7 kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit onta, kulit kambing, kita namanya kirbah. Nabi minta didatangkan 7 kirbah dari air, minta diguyurkan di kepalanya. Dan itu Nabi pingsan berkali-kali. Dan ketika Nabi sadar, apa kata Rasulullah? La taj'alu qabri wathanan yu'bad. Tolong nanti kalau aku mati, jangan jadikan kuburku seperti patung yang disembah. La'anallahu al-yahud wan nasara ja'ala qabra awliyahim masjidah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Dan pada saat itu Nabi berpesan, man kuntu darabtu lahu dhahran. Siapa dulu yang pernah aku pukul pundaknya? Mungkin aku mau mukul onta enggak sengaja, mukul kuda waktu perang enggak sengaja, terkena pundak kalian. Hadza dhahri, ini pundakku. Pukul sekarang balas. Jangan minta di akhirat, nanti nggak bisa. Jadi Nabi mengajarkan, Pak, kalau kita sudah mendekati ini, selesaikan urusan kita dengan orang lain. Kalau belum kita selesaikan di akhirat, payah, Pak, nanti, Pak. Nggak laku lagi. Yang laku apa? Amal soleh kita diambil, amal salah orang lain buat kita. Itu yang jadi musibah nanti. Maka Nabi ajarkan, waman syatamtu lahu irdan, kata Nabi. Siapa yang pernah aku ejek, logikanya Nabi nggak pernah ngejek orang, Pak. Siapa yang pernah kehormatannya aku lecehkan mungkin. Hadza irdi, ini kehormatanku sekarang, lecehkan sekarang. Wa man akhadtu lahu mal, siapa yang hartanya mungkin aku pernah pinjam, aku pernah ambil hartanya. Fa hadza mali, ini hartaku, minta sekarang. Jangan minta nanti, nggak berlaku lagi dinar, dirham, apalagi rupiah, nggak ada harganya. Di akhirat nggak laku. Yang berlaku adalah amal soleh kita diambil kepada orang-orang yang kita pernah zalimi yang belum kita selesaikan. Dan kalau kita nggak punya amal soleh, amal salah orang itu akan ditimpakan kepada kita. Itulah yang Nabi katakan orang-orang yang bangkrut di akhirat. Kemudian hari Kamis, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanggal 7 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi masih jadi imam. Ini kondisi sudah semakin parah. Sorban yang biasa melekat di kepalanya dirubah, diikatkan di kepalanya. Biasanya kita kalau kepala pusing, cenut-cenut, diikatin sesuatu agak enteng, Pak. Ini Nabi lakukan. Diikatkan di kepalanya, Nabi masih jadi imam. Maksain jadi imam. Bahkan baca surat Al-Mursalat, tapi nggak disebutkan di situ apakah tuntas apa enggak. Kalau tuntas cukup panjang. Mungkin beberapa ayat saja Nabi baca surat Al-Mursalat di situ. Selepas sholat maghrib, ini hari Kamis malam Jumat berarti. Nabi buru-buru pulang. Rumahnya sebelah kiri masjid. Nabi buru-buru pulang. Sebelah situ masjid. Berlalu waktu, terdengar suara azan sholat isya. Maka Nabi mengatakan, hatini kirbatan minal ma. Tolong bawakan air. Aku mau wudu. Nabi berwudu. Setelah Nabi wudu, sisa air dituangkan di kepalanya. Dengan harapan demamnya berkurang. Mencoba memaksakan diri bangkit untuk ke masjid, Pak. Baru 1 langkah jatuh pingsan Nabi, Pak. Pingsan. Sahabat nunggu Nabi sadar 15 menit sampai setengah jam. Qomat nggak berani. Karena selama Nabi masih ada, kalau nggak ada yang diperintahkan nggak boleh ada yang jadi imam. Dan memang nggak pernah ada yang jadi imam kecuali Nabi. Ketika Nabi sadar, yang pertama ditanya apa? Bawa saya ke dokter, ke tabib, mana obat yang paling hebat? Enggak. Itu kita yang kita tanya, Pak. Nabi yang pertama ditanya apa?
Asallan nas, kalian udah sholat belum? Sholat Pak yang ditanya Pak. Asallan nas, la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Nahnu nantadhiru, kami nunggu anta yang jadi imam, gak mau yang lain. Maka kemudian Nabi minta diambilkan air lagi, karena pingsan ini membatalkan wudhu. Wudhu lagi Nabi, sisa air disiramkan di kepalanya, mencoba untuk bangkit. Baru 2 langkah jatuh pingsan lagi Pak. Allahu Akbar. Lah kita gerimis dikit gak mau ke masjid, ada payung. Masjidnya bagus, Masya Allah. Ada AC-nya, kurang dingin ada kipasnya. Bersih. Zaman Nabi keren gak masjid Pak? Pasir Pak, habis salam langsung ngusap. Kita gak usah ngusap gini, sekarang bersih begini. Dingin, bagus masjid, Masya Allah, ada makanan, ada minuman. Zaman Nabi nggak ada. Kalau dengan fasilitas semewah ini kita masih malas ke masjid, apa alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sahabat dalam kondisi begitu luar biasa ke masjid Pak. Ada sahabat Sa'ban itu 3 jam datang ke masjid, jam 2 bangun subuhnya di masjid. Lah kita sebelah masjid kagak ke masjid. Lautan ku seberangi katanya, gunung ku daki, masjid dilewati Pak. Sekali-kalinya ke masjid songong depan imam minta disolatin, mati dia. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi sadar lagi, minta dibawakan air lagi. Nanya dulu, as-salan nas, sudah sholat belum? La ya Rasulullah, nahnu nantadhir. Semua serempak menjawab belum ya Rasulullah. Yang ada di kamar itu, kami nunggu anda jadi imam. Baik kata Nabi. Nabi wudhu lagi, disiramkan air lagi, minta dipapah oleh Ali dan Fadl. Baru mulai dipapah jatuh Pak, pingsan lagi Pak. Berkali-kali Nabi pingsan, hanya untuk mengajarkan kepada kita, laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Walaupun sholat di rumah sah, ke masjid kata Nabi. Sahabat nunggu sudah agak larut malam. Kemudian Nabi sadar, tapi sudah tahu kondisinya nggak sanggup ke masjid, dipapah pun nggak sanggup. Maka apa kata Nabi? Mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Mulai malam ini tolong suruh Abu Bakar yang jadi imam. Aisyah jawab, istrinya, karena bapaknya yang disuruh jadi imam. La ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan bapakku. Innahu rajulun bakka. Abu Bakar ini laki-laki yang sangat lembut hatinya. Baru baca iftitah aja udah nangis meraung-raung. Bagaimana baca Al-Fatihah nanti? Nabi nggak mau, tetap Abu Bakar. Maka mulai malam itu Abu Bakar jadi imam Pak. Kurang lebih 17 kali sholat Abu Bakar jadi imam. Dan Nabi sholat di kamar beliau. Kemudian hari Ahad, beliau meninggal hari Senin. Wa fi yaumil Ahad wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsi hifah. Nabi dapati badannya enteng Pak, seger badannya. Dan ini sering terjadi jamaah, pahami siklusnya. Orang sebelum meninggal biasanya Allah sehatkan 1 hari. Bapak saya sudah koma Ustaz, tapi alhamdulillah sudah baikan. Orang beriman pasti punya firasat Pak. Ya Allah bentar lagi jangan-jangan. Segera Pak, ya mau wasiat apa bilang. Ada wasiat atau apa yang ingin disampaikan, atau ada hutang-hutang yang ayah tahu, kami belum tahu nih, sampaikan. Minta Pak, itu kesempatan. Dan Nabi, dan model wafat seperti ini coba dicek deh, pasti pengalamannya hampir sama, banyak. Dan Nabi juga mengalami itu. Hari Ahad sehat Pak Nabi Pak, agak mendingan. Dia dapati badannya ringan, demamnya sudah mulai menurun. Fa kharaja bis salati zuhur, minta untuk ke masjid salat zuhur. Wa Abu Bakar yusalli bin nas, Abu Bakar sudah berdiri di tempat imam, pingin mundur. Kata Nabi, ala rijlik, kamu yang jadi imam. Dia dipapah sama Ali sama Fadl, dudukkan saya di sebelah kanan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sholat sambil duduk, tapi sudah agak enteng. Kemudian pada hari Ahad itu ketika Nabi enteng badannya, apa yang dilakukan Nabi Pak? Ini yang harus kita contoh. Dibebaskan budak-budaknya, bebasin semua.
ada sisa uang 7 dinar disedekahin, Pak. Semua alat-alat perangnya, alat-alat perang kesayangan Nabi itu dinamain bahkan sama Nabi. Sampai busur panahnya ada namanya, Pak. Baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tombaknya, busur panahnya ada namanya. Bahkan salah satu pedangnya dikasih Ali bin Abi Thalib namanya Zulfaqqar. Saking sayangnya Nabi dengan alat-alat perang. Ini sedekahin semua, Pak. Sebelum dia wafat disedekahin. Kemudian subuh hari Senin, jemaah. Subuh hari Senin, qomat sudah berkumandang, ada tirai yang sekat antara rumah Nabi dan masjid. Tersingkap tirai itu. Tersingkap tirai. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Kasafa satra hijrati Aisyah fanadat ilaihim. Nabi buka tirai, ya Allah, wajah Nabi berseri-seri, Pak. Senyum Nabi. Tabassama dhahikan, senyum, bahkan sedikit ketawa. Nabi melihat wajah Abu Bakar. Abu Bakar pengen mundur, dikasih isyarat, kamu tetap di situ. Nabi lihatin wajah Abu Bakar, wajah Umar, wajah Utsman. Yang dilihatin semua nunduk, Pak. Apa kata mereka dalam hatinya? Ya Allah, kayaknya ini pandangan terakhir. Nunduk, semua yang dilihat Nabi itu nunduk, bukan seneng. Beda tatapan Nabi pada saat itu. Kemudian Nabi mengangkat pandangannya ke langit sambil tersenyum. Seolah-olah Nabi mengatakan, qad balagtu ya Rabb. Ya Allah, selesai sudah. Sahabat-sahabatku udah baik-baik, udah ke masjid semua, salatnya udah aman. Sudah ya Allah, beres. Nabi nggak ke masjid pada saat itu, salat di rumahnya. Dengan kondisi Nabi membaik ini, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Izin, Pak. Maka jangan kaget nanti kalau baca sejarah, ini Abu Bakar kenapa terakhir datangnya pas Nabi meninggal. Karena Abu Bakar izin. Sudah beberapa hari dari hari Kamis itu nggak nemuin istrinya, ada di perbatasan Madinah. Maka dia pergi izin nemuin istrinya. Maka waktu duha semakin tinggi, mungkin jam 9, jam 10 atau jam 8 lewat. Irtafa'atid duha, Nabi drop, Pak. Dan ini banyak terjadi. Nabi drop. Falamma irtafa'ad duha da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Nabi manggil Fatimah. Nabi tidur di pangkuan Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan, saking dia tahu betul bagaimana dahsyat sekaratul mautnya Nabi. Jadi kalau ada orang bilang Nabi nggak sakit sekaratul mautnya, justru sekaratul maut Nabi itu 2 kali lipat sakit sekaratul maut kita, Pak. Di dalam kitab At-Tadhkirah, sakitnya sekaratul maut orang beriman bukan tanda su'ul khatimah. Jadi jangan kaget, Pak, besok ada tetangga, ya Allah, ini Bapak ini kan rajin ke masjid, kok sekaratul mautnya begini ya? Jangan suudzon, Pak. Sakit sakaratul maut orang beriman itu cara Allah menggugurkan dosa-dosanya sebelum dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengatakan apa? Mulai detik ini, tapi ini setelah Nabi wafat, dia katakan, aku tidak pernah iri melihat orang sakaratul mautnya gampang. Wong manusia terbaik, Sayyidul Anbiya, sakaratul mautnya payah. Payah, Pak, sakaratul mautnya. Aku nggak akan pernah iri melihat orang sakaratul mautnya gampang. Wong Nabi aja susah sakaratul mautnya. Nabi duduk di pangkuan Aisyah. Nabi manggil Fatimah. Suaranya sudah susah didengar, sudah redup sekali. Fasaraha bisyai'. Nabi minta Fatimah mendekatkan telinganya, dibisikin. Nangis Fatimah, Pak. Kemudian dipanggil lagi, dibisikin lagi. Senyum dia. Aisyah saja nggak dengar, padahal jaraknya mungkin 2 jengkal. Dipanggil Fatimah, apa yang dibilang ayahmu? Kenapa kau tadi nangis? Kemudian kenapa tersenyum? Maka Fatimah mengatakan, sebentar lagi ayah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sedih. Akan tapi kemudian pas aku tersenyum, ayah mengatakan, aku akan menjadi sayyidah. Aku akan jadi penghulu perempuan-perempuan di surga, dan sebentar lagi juga akan menyusul ayah. Maka aku tersenyum, kata Fatimah.
Dan terbukti jamaah kalau kita baca sejarah, Fatimah itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Wara'at Fatimah ma bi Rasulillah SAW min karmin syadid. Fatimah menyaksikan betul bagaimana ayahnya ini menghadapi kondisi yang amat sangat berat, sakaratul maut. Alladzi yataghassahu faqala ya Allah ya makar bari abika. Payah sekali sakitnya. Maka Nabi mengatakan, laisa ala abika ba'dal yaum. Setelah ini enggak ada sakit lagi, ini yang terakhir, kata Nabi. Dipanggil dalam kondisi sakit, dipanggil Hasan wal Husain. Wada'a Hasan Husain, anak Fatimah, cucu kesayangan Nabi. Faqabbalahuma, dipeluk, dicium puas oleh Nabi. Wa ausa biha khairan, Nabi wasiat yang baik-baik buat Hasan dan Husain. Kemudian setelah puas menasihati Hasan dan Husain, Nabi manggil azwajahu, istri-istri beliau dipanggil. Fa wa'adahunna wa dzakarahunna, Nabi beri nasihat yang baik-baik, mau'izah hasanah. Nabi ingatkan yang baik-baik. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah mazala ajidu alamat ta'am alladhi aqulu fi Khaybar. Ya Aisyah, masih aku rasakan makanan yang dikasih racun waktu perang Khaybar. Sakitnya masih terasa walaupun sudah dimuntahkan, ada yang sempat tertelan. Nabi mengatakan seperti urat-urat ini diputus-putuskan. Sakit sekali, kata Nabi. Sampai dalam riwayat dikatakan apa? Ya Allah, seandainya boleh aku minta, tolong sakit sakaratul maut seluruh umatku timpakan kepadaku ya Allah, biar umatku enggak merasakan sakit sakaratul maut. Dan ini nggak pernah Allah kabulkan, Pak. Lah kita timbang sholawat aja sama Nabi males. Nabi minta sakit sakaratul maut kita sama Allah, Pak. Sayangnya Nabi ini luar biasa, jemaah. Maka kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana hadza akhiru ma takallama, akhir ucapan Nabi dia mengatakan, wa ausa bihin nas, Nabi berwasiat kepada manusia, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida. Lagi-lagi Nabi berwasiat, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ihzaru ma sana'u, jauhi yang dibuat mereka. Kemudian wa ausan nas, dan Nabi berwasiat kepada semua manusia, as-salah as-salah wa ma malakat aymanakum. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat, dan berlaku baiklah kalian terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Wa qarrarat dzalika miraran, dan Nabi terus mengulang-ulang ini, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat, dan berlaku baiklah kalian kepada orang-orang yang lemah di antara kalian. Waktu duha semakin berlalu. Dahala Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq wa biyadihi siwak. Masuk Abdurrahman, saudara kandung dari Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq, ke kamar Nabi dalam kondisi Nabi sakit yang payah. Dan Abdurrahman ini membawa siwak masih baru, Pak. Siwaknya masih baru. Di tangan kanannya bawa siwak. Nabi langsung matanya tertuju pada siwak. Wara'at yanzur ilaihi. Kata Aisyah, tiba pandangan Nabi ini ke siwak aja. Dia liatin tuh. Abdurrahman bawa siwak. Dan Aisyah mengatakan, araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku tahu betul Nabi itu senang sekali pakai siwak. Faqalat, Aisyah bilang sama Nabi, akhidhuhu lak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mau aku mintakan itu siwak. Nabi mengangguk. Fa asara bi ra'si, Nabi menganggukkan kepalanya. Akhirnya diambil siwak itu, dikupas kulitnya, Pak, digigit-gigit ujungnya biar seperti sikat. Dan setelah Nabi wafat, apa kata Aisyah? Itulah terakhir ludahku menyatu dengan ludah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipakai oleh Nabi itu bersiwak. Jadi Nabi sebelum wafat ini bersiwak, Nabi berwudu, Masya Allah. Maka meninggal dalam keadaan berwudu, ciri-ciri husnul khotimah, Pak. Maka kita sebisa mungkin harus jaga wudu, sebisa mungkin. Ya timbang ke kamar mandi, kita buang air besar, buang air kecil, keluarkan cuci tangan, cuci kaki, Pak. Wudu aja jemaah, nggak ada ruginya.
Dan wudu ini nggak mesti buat sholat. Man tawadda'a fa ahsanal wudu kharaja anhu khatayahu min jasadi hatta takhruj min tahti azfari. Siapa yang wudu walaupun bukan untuk sholat, dia baguskan wudunya, maka jumlah tetesan air yang mengucur dari tempat yang dibasuh, sejumlah itulah dosanya akan berguguran. Bayangin kita wudu sehari berapa kali jemaah. Jadi jangan pas 5 waktu aja kamar mandi wudu. Ya mungkin kalau mohon maaf buang air mungkin terlalu sering agak ribet. Ya pas buang air besar, buang air kecil Pak. Toh cuci tangan, cuci kaki juga wudu sebentar. Keluar doa setelah wudu. Keutamaan wudu ini sangat luar biasa. Dan seandainya Allah wafatkan kita dalam keadaan berwudu, ini meninggal dalam keadaan suci, husnul khatimah insyaallah. Maka Bilal bin Rabah ketika Nabi pernah bermimpi, ya Bilal nimtu bariha sami'tu qarana 'alaika fil jannah. Bilal, saya semalam ke surga, baru mau masuk suara terompah kakimu di depan saya. Apa amalmu Bilal? Mungkin kita tahu Bilal itu muadzin, ternyata bukan itu yang disebutkan nama Bilal. Ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas kecuali saya wudu. Lihat Pak, wudu ini luar biasa, sederhana tapi berat timbangannya di sisi Allah. At-tuhur satrul iman. Dalam hadis Al-Ba'in yang ke-24 Nabi mengatakan, bersuci diantaranya berwudu, ini separuh keimanan, tamla'ul mizan, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan bisa memperberat timbangan amal. Kemudian Nabi bersiwak, wa baina yadayhi rikwah, ada bejana tempat air dari tanah, rikwah min halma. Nabi berwudu dengan air itu, entah bagaimana diwudukan oleh Fatimah. Dan sesekali Nabi fadakhala fayadhulu yadahu fil ma fayamsah bihi wajhahu. Sesekali Nabi celupkan tangannya di air, diusapkan di wajahnya. Celupkan. Ini untuk menandakan dahsyat sakit sakaratul maut Nabi. Dicelupkan, diusapkan. Apa kata Nabi? Innal mautu la sakarat. Ya Allah, sakit betul sakaratul maut ini. Nabi itu dahsyat sakaratul mautnya Pak. Nabi Ibrahim jemaah, gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Anaknya semua jadi nabi, julukan Abul Anbiya. Allah pernah nanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kaifa wajadtumul maut? Ibrahim, gimana rasanya dicabut nyawa ente? Kasufudil mablul, seperti kapas basah dimasukkan besi pemanggang yang di ujungnya ada kawat-kawat berduri, dimasukkan, ditarik paksa, bagian paling lembut pun tercabik-cabik. Ya Allah, seperti itulah yang aku rasakan. Allah kemudian mengatakan, alaysa qad hawanallahu dzalik, itu sudah paling ringannya sakaratul maut. Maka sakaratul maut itu dinamakan sakarat Pak. Artinya Pak, sakit yang berlapis-lapis, dan kita nggak bisa merasakan sakitnya dia. Bapak kalau tidur iktikaf sama teman sebelah, temennya ketindihan Pak, Bapak lihat misalnya, tahu nggak dia ketindihan Bapak? Tahu nggak teman kita ketindihan? Kita nggak tahu Pak, dia doang yang merasakan. Begitulah kita ketika menyaksikan orang sakaratul maut, walaupun dia bengong menghadap ke langit, air mata saja menetes, karena dari otak ke mulut ini sudah konslet Pak. Sakarat namanya. Kalau ada orang ditunjuk 2-3 orang dia bisa teriak aduh, tapi kalau 1000 orang di waktu yang sama menonjok, itu nggak bisa teriak Pak, karena sakitnya berlapis-lapis. Dan itulah sakarat. Sakarat kafaratul lil mu'min. Sakitnya sakaratul maut ini adalah menggugurkan dosa orang-orang beriman. Oh, saya pernah lihat ada orang kafir sakaratul mautnya kok enak ya, kayak di sinetron Pak, mah jaga anak-anak ya, plek mati, oh enak Pak. Orang kafir ada nggak Pak begitu? Ya, ada di sinetron. Tapi bisa jadi ada Pak, disebutkan dalam itu. Kenapa? Allah ini maha adil jemaah. Bisa jadi orang kafir itu baik di dunia. Berapa banyak kita lihat orang-orang kafir menyumbang ke Palestina 5 miliar jumlahnya. Dia bangun bendungan-bendungan, dia kasih orang makan di Ethiopia. Kebaikannya Allah balas di dunia dengan karir yang baik, badan yang sehat, sakaratul maut yang mudah. Tapi setelah dia wafat, dia akan disiksa selama-lamanya. Allah maha adil Pak, balas di dunia. Orang beriman
bisa jadi Allah payahkan sakaratul mautnya. Bukan berarti kita ya Allah mudah-mudahan saya payah sakaratul mautnya. Kita disuruh tetap minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena seringan-ringan sakaratul maut itu udah payah banget, Pak. Nabi Musa ini salah satu nabi ulul azmi jemaah. 124.000 jumlah nabi kurang lebih. 25 yang ada kisahnya dalam Al-Quran. Ada 5 yang istimewa namanya ulul azmi. Musa salah satu dari yang 5 ini. Allah tanya, ditulis dalam kitab At-Tadhkirah, ya Musa, kaifa wajadtumul maut? Musa, gimana rasa sakaratul maut yang kau rasakan? Apa kata Musa, Pak? Wajadtu nafsi kal usfur. Ya Allah, saya waktu sekarat saya dapati tubuh saya ini seperti burung kecil, yukla bimikla, digoreng di atas minyak yang mendidih panas. La amut, nggak bisa mati waktu digoreng itu. Hatta astari, sampai saya bisa istirahat. Wala anju hatta atir, dan nggak bisa kabur sehingga saya bisa terbang. Begitulah saya rasakan sakitnya sakaratul maut. Baca kisah tentang Isra dan Mi'raj. Nabi ketemu orang, Nabi nanya, bagaimana rasa sakaratul maut? Seperti kambing dikuliti hidup-hidup katanya. Nabi juga dahsyat sakaratul mautnya jamaah. Maka kemudian faja'ala yadhul yadahu fil ma fayamsah bi wajahu wa yaqul, dicelupkan tangannya ke air, diusap wajahnya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah innal mautu lasakarat, tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, sakit betul sakaratul maut ini, kata Nabi. Fa in faraga minas siwak, setelah Nabi selesai bersiwak, Nabi mengangkat tangannya ke langit seperti ini, rafa'a yadahu wa asabi'ahu wa sakhasa basaruh, dan pandangannya melihat ke langit. Sifat dari orang yang akan meninggal jemaah itu pandangannya ke atas. Jadi nggak ada orang mau meninggal kanan kiri lihat, nggak ada, Pak. Jadi kalau kita nemenin orang sakit, ini diajak ngomong udah nggak nyambung, karena dia udah lihat alam beda, Pak. Kok ke langit terus? Orang sakarat itu akan melihat 3 jemaah yang belum pernah dilihat. Yang pertama, dia akan melihat malaikat maut, Pak. Kita kalau ingat-ingat Nabi ketika turun wahyu pertama, yang dilihat bukan malaikat maut jemaah, malaikat Jibril yang dilihat. Turun dari Gua Hiro, malaikat Jibril bentuk aslinya di timur Madinah manggil nama Nabi. Waktu syuruk, masih agak gelap mau terang. Muhammad, Muhammad, lihat ke kanan nggak ada orang, ke depan kosong, ke kiri kosong, ke belakang nggak ada orang, ngelihat ke langit penuh, langit dengan satu makhluk, Pak. Jibril yang punya 600 sayap, satu sayapnya kalau dikepakkan tertutup langit dan bumi ini. Ketakutan, menggigil, demam Nabi. Apa kata Nabi mengetuk pintu? Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Bagaimana yang dilihat bukan, yang kita lihat nanti saat sakarat bukan malaikat Jibril, Pak, malaikat maut. Apa kata Nabi? La mu'ayanatul malakul mauti asaddu bidarbi bisayf alfa marrah. Ngelihat malaikat maut aja sakitnya seperti leher ditebas 1000 pedang di tempat yang sama. Bagaimana kalau dia nyabut? Baru ngelihat aja seperti itu. Nabi waktu Mi'raj pernah lihat malaikat maut, ditanya sama Jibril. Itu siapa? Itu malaikat maut. Malaikat maut duduk dunia ini seperti hidangan nasi 1 piring, Pak. Jadi nggak usah repot-repot ya. Mau nyabut orang di Amerika, mau nyabut orang di Jonggol, mau nyabut, tinggal sebelah sini, sebelah sini. Gampang, Pak. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk mikir. Dan itu akan kita lihat nanti jamaah saat kita sakarat. Sampai yang dikatakan apa? Orang yang paling soleh saja dalam kondisi sakarat ini bisa mutakhayyir, bisa bimbang, maka perlu ditalkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau orang kita nemeni orang sakit, pandangannya udah ke atas, terus diajak ngomong nggak nyambung, yang nangis suruh pulang, Pak, suruh keluar. Ini kondisi udah nggak beres ini. Ini kondisi sudah perlu kondisi yang steril dari orang-orang yang nangis, ajak keluar dulu. Mama, kadang ada anaknya, ma dengerin aku yang terakhir, ma. Udah disuruh keluar yang begini-begini, Pak. Yang tenang suruh duduk di dalam. Kalau ada anaknya, kalau nggak ada cari orang soleh. Bisikkan di telinga kanannya peran-peran. La ilaha illallah. Pelan aja, nggak usah la ilaha illallah, lah pingsan dia, Pak. Nggak usah, pelan aja.
Tungguin. Kalau dia nggak jawab, tungguin. Nggak jawab lagi, bisikin lagi, Pak. La ilaha illallah. Tunggu lagi. Nggak bisa lagi, terus begitu. Terus talkin, Pak. Kalau 2 hari gimana? Sampai 2 hari. Ini kondisinya. Tapi kalau dia bisa jawab la ilaha illallah, diam sudah, Pak. Udah nggak aja diajak ngomong, diamin aja. Biarin malaikat proses. Tapi biasanya setan ganggu. Dibikin haus dia, terus dia bilang apa nanti? Air, haus. Ucapan terakhirnya air, Pak. Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa ucapan terakhirnya berhasil mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Ya air, talkin lagi, Pak. Capek lagi, nggak apa-apa. Cari pahala kita. Walaupun dia orang nggak beres, sunnahnya ditalkin. Karena kadang nggak terucap, Pak. Malaikat maut pernah mendatangi satu mayit, lidahnya nempel ke langit-langit. Berarti bilang lah, dia berusaha tapi nggak bisa-bisa. Sudah, yang dinilai itu yang di hatinya, Pak, dimaampunkan dosa-dosanya. Atau jangan kita kaget, ini tetangga kemarin saya talkin la ilaha illallah, dia bilang la ilaha, mati dia. Berarti dia ada Tuhan, sengsara dia. Enggak, Pak. Yang dinilai bukan yang terucap, tapi yang ada dalam hati. Yang kedua yang dilihat syaitan. Orang sakaratul maut akan lihat setan, Pak. Iblis itu mengerahkan seluruh kemampuannya di detik-detik terakhir manusia sakaratul maut. Maka kita disuruh nemenin tuh. Kalau bisa ada orang mau meninggal tuh ditemenin, Pak. Kalau bisa. Maka kalau bisa milih wafat itu ditemenin orang-orang soleh. Jangan ditemenin alat-alat selang-selang, nggak ada yang talkin, Pak. Setan leluasa di sini. Dalam hadis dikatakan setan 2 minimal. Kalau bapak ibunya sudah meninggal, setan kirim, iblis kirim 2 setan. Yang pertama sebelah kanan setan bapaknya, berwujud bapaknya. Apa kata bapaknya? Ya syakiki. Ini doang yang lihat. Kita walaupun sampingnya nggak lihat. Ya syakiki, wahai anak kandungku. Ini bapakmu, nak. Bapak sudah meninggal. Tahu nggak? Bapak tenang di situ. Bapak sudah ikut agama Yahudi. Kalau kamu berkenan, kedipkan matamu, nak. Kalau imannya lemah, ngedip dia di situ, murtad dia, Pak. Murtad dia. Tapi kalau berhasil nolak, ibunya beraksi sebelah kanan. Syaitan berbentuk ibunya. Lebih syahdu lagi rayuan ibu. Wahai anakku, perutku ini 9 bulan 10 hari kau kandung, nak. Kau menyusu 2 tahun lamanya. Pahamu kau tidur di sini. Ibu sudah ikut agama Nabi Isa, nak. Agama Nasrani. Ibu tenang di situ. Kalau kau berkenan, nggak usah ucapin, anggukkan saja kepala. Bagaimana kalau yang mau wafat ini orang lemah, Pak, imannya? Ya Allah, ibu tenang di situ. Ya deh, ma, aku ikut. Selesai, Pak. Selesai sudah, musibah ini. Imam Ahmad, kata anaknya Abdullah, waktu Imam Ahmad sakaratul maut, apa kata Imam Ahmad? Teriak-teriak, la Buddha, la Buddha. Enggak bakal. Sadar bapaknya waktu itu ditanya, kenapa ya? Biasa. Kata ayahnya apa? Setan ganggu nyoba-nyoba. Ini karena orang soleh luar biasa. Mau menyesatkan saat sakaratul maut, Pak. Masya Allah. Yang ketiga yang dilihat jamaah, amal soleh. Sekarang ada yang lihat pahala, Pak? Nggak ada. Makanya masjid sepi, Pak. Apalagi subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, udah sampai berbusa mulut kita bilang, Pak, lebih mulia dari dunia sama isinya. Jangankan sholat sunnahnya, subuhnya aja sepi. Sholat isya berjamaah di masjid pahalanya seperti sholat separuh malam. Kenapa? Nggak ada duitnya. Coba kasih ini 100 ribu, gocap, 25 penuh sampai sono, Pak. Karena pahala ini gaib, jamaah. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama Allah sebutkan dari 115 kalimat takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mempercayai perkara gaib, pahala. Dan kita hanya akan dilihatkan ketika sekarat nanti, jamaah. Maka ada orang sakaratul maut, apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, surat Al-Munafiqun ayat 10. Banyakin sedekah sebelum datang sakaratul maut. Kalau udah datang sakaratul maut, inti lihat pahala sedekah, inti akan bilang sama Allah, Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh nggak sakaratul maut ini ditunda ya Allah? Mau ngapain?
Saya mau sedekah. Kenapa pengen sedekah sekarang? Itu pahalanya ya Allah 1.000 jadi 700.000 lebih. Masya Allah. Saat sekarat Pak, dilihat Pak. Maka Nabi ajarin kita tadi, sisa hartanya sedekahin semua, nggak usah, nggak ini warisan udah. Sedekahin semua. Pedang-pedangnya sedekahin semua. Ya walaupun kita nggak mesti semua, kita harus tinggalin buat anak istri yang kita tinggalkan. Dalam Islam itu 1/3 mentok dibolehkan. Banyakin sedekah Pak, ini amal yang luar biasa pahala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengangkat telunjuknya ke langit dan Nabi mengatakan, ma'alladzina an'amta alaihim, ya Allah, bersama orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang mati syahid, was-salihin. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni seluruh dosaku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wa ahlikni birafiqil a'la, izinkan aku bertemu denganmu ya Allah. Rafiqil a'la, rafiqil a'la. Nabi ulang 3 kali, tangannya lemas. Mala yadahu walahiqa birafiqil a'la. Nabi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kesedihan yang amat sangat dalam, luar biasa jemaah. Wafatnya Rasulullah SAW pada umur 63 tahun lebih 4 hari. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, begitu cintanya Nabi sama kita. Dan Nabi itu rindu sama kita. Sahabat dulu kalau cinta sama Nabi wajar Pak, Nabi sebegitu tampannya. Saya punya buku tipis dihadiahin oleh kakak yang dulu kuliah di Mesir. Judulnya Muhammadur Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad Rasulullah, ciptaan Allah yang maha sempurna. Allah ciptakan kegantengan itu 1 bulatan begini Pak. Allah belah bagi 2. Yang separuh ini Allah bagi lagi, 1/4 untuk Yusuf. 1/4 ini dibagi seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, dari jin, manusia, pohon, binatang. Separuhnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat cinta sama Nabi, wajar Pak. Dan yang luar biasa kita nih, nggak pernah ketemu Nabi, buru-buru ketemu, mimpi aja kita belum Pak. Tapi kalau kita bisa cinta sama Nabi, inilah yang membuat Nabi rindu Pak. Kata Nabi apa? Astaku bi ikhwani, ya Allah, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk, kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah. La antum ashabi, kalian sahabat-sahabat terbaikku. Ikhwani, saudara-saudaraku yang aku rindukan. Alladzina ya'ishuna ba'di, yang hidup di akhir zaman nanti nggak pernah ketemu aku. Mimpi aja dia nggak pernah. Walakin yu'minuna bi, tapi cintanya sama aku, menghidupkan sunnahnya, sholawatnya, aku rindu sama mereka, kata Nabi. Jadi jangan sampai kita nggak dirindukan Nabi Pak, sementara kita butuh syafaat Nabi. Saking cintanya Nabi sama kita, apa kata Nabi? Inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafaatku, pertolonganku akan aku berikan walaupun pelaku dosa besar dari golongan umatku, kecuali dosa syirik nggak akan diberikan Pak. Maka kita dipesani setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ente jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, nggak punya dosa syirik. Kalau kita nggak punya dosa syirik Pak, sebesar apapun dosa kita, insya Allah masuk surga langsung. Ya nggak, transit dulu lah Pak di neraka kalau banyak, tapi pasti masuk surga Nabi bilang. Tapi jangan nggak apa-apa deh saya transit, jangan Pak, kita minta jangan transit. Maka Nabi mengatakan, man istajara minan nar sab'a marrah fi kulli yawm faqalatin nar Rabb inna 'abdaka fulanan qad istajarani fa ajruhu minni. Nabi bilang, mintalah kalian dijauhkan dari neraka sehari minimal 7 kali. Kalau kalian istiqomah minta 7 kali sehari, syukur-syukur bisa lebih. 7 kali ini kan gampang Pak. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nggak bisa Pak saya, ya Allah jauhkan dari api neraka, gitu aja dah. 7 kali sehari. Maka apa kata neraka nanti di hadapan Allah? Rabb inna abdaka fulan, ini orang ini nih, tiap hari 7 kali minta dijauhkan dari aku. Jauhin ya, Allah kabulin Pak. Minta Pak. Mohon maaf waktunya sudah lewat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.